Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Terima kasih, selamat malam para audiens, para narasumber dan juga pemirsa di rumah. Pembongkaran kasus korupsi KTP elektronik terasa kental dengan drama yang penuh intrik. Meski telah menjuruskan beragam taktik dan beraneka manuver, Setia Novanto kini telah mengenakan rompi oranye karena telah menjadi tahanan KPK. Lalu seperti apa taktik dan strategi Setnov menghadapi jerat hukum di KPK? Bagaimana pula nasib Setnov sebagai Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Golkar setelah menjadi tahanan KPK? Inilah Opsi, opini dua sisi malam hari ini, manuver Setnov. KTP 2,5 triliun uang negara diambur-amburkan sampai sekarang proyeknya nggak selesai. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya. Semua kita ini harus tahu, jangan mengada-ngada. Dan pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir kuasa hukum Setia Novanto, Otto Hasibuan. Selamat malam, Pak Otto. Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting. Ketua Pelaksana Harian Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam, para narasumber. Terima kasih sudah hadir di Opini Dua Sisi pada malam hari ini. Bang Otto, pertama. Anda sekarang menjadi kuasa hukum dari Setia Novanto. Hari ini sudah bertemu dengan beliau. Apa kabar Setia Novanto? Ya, memang 2 hari yang lalu saya dihubungi Setia Novanto melalui Pak Fredrik untuk menjadi kuasa hukumnya. Saya katakan bahwa saya minta waktu untuk berpikir apakah saya harus menerima kasus ini. Dan tadi malam saya putuskan setelah berpikir dengan baik dan matang, saya putuskan untuk menerima kasus ini dan saya sudah bertemu dengan beliau di KPK tadi sore dan sudah tanda tangan kuasa. Keadaan dia kurang bagus karena saya lihat dia masih linglung ya. Kurang bagus secara fisik atau juga psikologi? Ya psikologi tentunya dong, wajar ya. Setiap orang masuk tahanan kan nggak ada yang mudah kan. Kita puluhan kasus kita tangani selalu pasti jangankan di KPK, di kantor polisi aja orang kalau ditahan ya pasti ada shock dan sebagainya. Sehingga tadi sebenarnya saya ingin sekali berkomunikasi lebih jauh dengan membawa dokumen-dokumen menanyakan kasusnya sendiri. Tapi saya melihat dia tidak begitu mampu berkomunikasi dengan baik karena linglung, reaksinya kurang cepat sehingga saya tidak meneruskan pembicaraan. Benarkah kondisi psikologis linglung dan lain-lain itu benarkah karena Setia Novanto sepertinya tidak yakin bahwa akan lolos lagi dari jeratan KPK kali ini? Saya tidak melihat ada indikasi seperti itu. Tapi sebagai seorang manusia yang masuk di tahanan, pasti semuanya under pressure. Siapapun dia. Benar atau tidak benar, salah atau tidak salah, ketika dia masuk dalam tahanan, kebebasannya direnggut, itu pasti dia under pressure. Setiap orang. Ya, puluhan tahun jika jadi pengacara, ya inilah menjadi tugas menjadi advokat. Dan inilah menjadi salah satu pertimbangan saya, kenapa saya harus mengambil kasus ini. Karena terus terang saya melihat seluruh masyarakat Indonesia sudah mencemoohkan dia. Saya sudah melihat bahwa dia tidak diperlakukan adil sebagaimana seharusnya seorang yang menghadapi proses hukum seharusnya harus. Tapi kenapa tidak dihadapi juga proses hukum? Kenapa harus Setnov menghilang, Bang Otto? Saya tidak melihat dia menghilang. Buktinya dia kan sakit. Masuk dalam daftar DPO KPK, tidak menghilang? Itu persoalan hukum ya. Yang tidak perlu kita perdebatkan. Nanti kita akan bahas. Ya. Tapi kenapa menghilang? Kemana dia? Saya kira dia tidak menghilang. Kalau saya terus terang memang baru masuk dalam kasus ini. Detail-detailnya itu sendiri kan saya belum mendalami. Tapi saya tanya hal itu kepada dia. Apa jawabannya? Jadi dari cerita dia kepada saya. Ya kan cerita dia pada saya bahwa katanya dia memang dia 3 kali dipanggil dan atas yang ketiga kali itu dia selalu memberikan surat kepada KPK untuk menyatakan bahwa dia tidak hadir karena apa. Nah kemudian setelah itu dia menjadi tersangka, kemudian digeledah dan sebagainya,
Dia mengatakan pada saya bahwa menurut dia bersama seorang dari Metro TV pergi menuju, tadinya mau ke KPK tapi melakukan suatu komunikasi per telepon dulu, wawancara dengan Metro TV. Nah akhirnya di tengah jalan dia menabrak. Ini semua dituturkan oleh Setnov ke Anda? Langsung. Tidak seperti orang linglung, Bang? Tidak seperti orang linglung? Ya, dijelaskan sama detail ya? Detail, pelan-pelan dia jelaskan. Karena bagaimanapun harus bisa dijelaskan. Karena kalau tidak, saya kan harus bertanya. Saya kan tidak mau mendengar dari apa kata orang. Oke, baik. Kita tanya dari pihak KPK. Mas Febri, sejauh ini keterangan dari kuasa hukum Setia Novanto bahwa tidak menghilang, ada itikat untuk mendatangi panggilan, apa itu juga terlihat dari kacamata KPK? Sebenarnya kalau kita bagi dua ya, pertama pemanggilan sebagai saksi karena konstruksi kasus KTP elektronik ini kan cukup besar. Kalau dihitung sejak awal pemanggilan sebagai saksi dan pemanggilan sebagai tersangka itu sekitar 10 sampai 11 kali ya, sampai terakhir kita datangi rumah tersangka pada hari Rabu malam minggu yang lalu. Dan di panggilan pertama kali saksi untuk tersangka Andi Agustinus pada saat itu justru Pak Setia Novanto datang pada saat itu. Jadi panggilan pertama justru datang. Tapi di panggilan-panggilan akhir ada surat-surat pemberitahuan yang menurut kami setelah kami analisis itu alasan hukumnya mengada-ngada. Apa alasan hukum yang disampaikan? Misalnya penggunaan pasal-pasal hak imunitas. Padahal hak imunitas itu sendiri jelas sekali ketentuannya di Undang-Undang MD3. Itu tidak menyangkut tindak pidana khusus. Jadi kalau seseorang disangka melakukan tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, kita nggak akan bicara soal hak imunitas. Tapi alasan itu berulang-ulang disampaikan, meskipun banyak ahli juga sudah bilang alasan itu tidak relevan. Termasuk juga soal izin presiden dan lain-lain. Kemudian secara persuasif kita juga sudah ingatkan, akan lebih baik jika datang ke penegak hukum, kalau ada bantahan-bantahan, datanglah dan sampaikan itu di depan penyidik. Dan kita pasti akan sangat terbuka untuk menerima itu, kalau ada dokumen bahkan bisa disampaikan ke penyidik. Tapi itu tidak dilakukan sampai akhirnya pada hari Rabu malam itu kami datang ke rumah Pak SN dan kemudian melakukan penggeledahan di sana, masih melakukan himbauan, silahkan datang ke KPK dan serahkan diri. Kalau dalam waktu tertentu esoknya di hari kerja itu tidak juga menyerahkan diri pada KPK, maka tentu kita akan membicarakan terkait dengan penerbitan daftar pencarian orang. Nah, akhirnya kita lakukan karena sampai dengan sore selesai jam kerja itu tidak ada pemberitahuan resmi sama sekali pada KPK, baik dari Pak SN secara langsung, pihak lawyer atau pihak keluarga, bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan diri. Dan proses pencarian tentu kita lakukan sampai akhirnya kita mendengar juga informasi kejadian di Permata Hijau pada saat itu. Karena sudah kita cek, kita temukan, maka tentu kita bicara soal proses medis di Permata Hijau sampai ke RSCM dan juga melibatkan ID. Oke, sudah jelas, clear pendapat atau tadi tambahan dari KPK, Bang Oto? Yes, very clear, karena jelas tadi dikatakan ada alasan-alasan yang dikatakan. Anda kan bertanya, dia menghilang. Yang saya katakan tidak menghilang, tapi dia mengirim surat. Persoalan isi surat ini ada dispute, ada perbedaan pendapat. Itu tidak mengatakan dia jadi hilang, tapi dia eksis dong. Kan itu. Jadi kalau KPK mengatakan pendapat seperti itu, ya itu kan boleh-boleh saja. Tapi menurut saya ketika dia memberitahukan bahwa saya tidak hadir karena ini, berarti kan dia ada, tidak hilang gitu. Itu yang saya persoalkan. Kenapa nggak datang saja, Pak? Ya, itu persoalan lain. Melalui panggilan. Dia justru itu persoalannya. Persoalannya kan begini. Ketika dicemooh oleh banyak orang. Ada perbedaan pendapat terhadap satu soal di antara dia melalui kuasa hukumnya dengan KPK. Menurut dia ada alasan-alasan yang menurut dia sah bahwa dia tidak bisa datang karena ini. Oleh KPK dianggap itu tidak benar. Ya kan dua pendapat kan. Boleh-boleh saja. Tapi yang saya persoalkan adalah pernyataanmu tadi mengatakan bahwa dia menghilang. Itu saya bilang saya tidak setuju. Tapi dia tidak datang dengan alasan yang oleh KPK dianggap tidak masuk akal, silakan. Tapi dia sebagai orang sudah menunjukkan itikat baiknya, saya tidak datang dengan alasan ini. Soal itu dianggap KPK tidak benar, ya mari kita uji nanti kan begitu. Oke, itu persoalan hukumnya. Kan baik. Gitu. Ini baru segmen pertama. Kalau kemudian
kalian, mengapa Setnov meminta perlindungan hukum dari Presiden dan juga Kapolri? Kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Opini 2 Sisi.